Halo Sobat Sehat, Rumah Sakit Panti Waluyo dimanapun saudara berada saat ini. Sehat selalu, semangat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Frisni, tentunya di Prognosa, program Ngobrol Santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Jangan lewatkan program ini, stay tune terus di IGTV Rumah Sakit Panti Waluyo karena hari ini cukup menarik sekali tema yang mau kita obrolkan dengan dokter cantik di samping saya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Iya, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, Puji baik. Tuhan, luar biasa dok, Ya, semangat. semangat. Oke, saya perkenalkan kembali untuk sobat sehat semua. Narasumber kita pagi ini, beliau adalah dokter Eunike Amelina Lahagu SPM. Dipanggilnya dokter Nike aja Nike ya aja, dok. betul. Iya, beliau adalah salah satu dokter spesialis mata di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Jadi buat sobat sehat yang membutuhkan pelayanan perihal mata, jangan sungkan-sungkan untuk datang dan berkonsultasi di klinik Dokter Nike ya. Jadwal prakteknya di klinik mata Rumah Sakit Panti Waluyo setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 14 siang dan khusus hari Rabu itu adalah jam 8 sampai jam 13, lalu disambung lagi jam 15 sampai jam 17. Jangan lupa ya. Nah, apa yang mau kita omongkan pagi ini adalah tentang operasi katarak aman dan nyaman dengan minimal sayatan. Nah, minimal sayatan itu seperti apa? Ini nanti yang mau kita obrolkan. Sobat sehat boleh bergabung dan memberikan atensinya melalui kolom chat ya di IGTV Rumah Sakit Panti Waluyo @rspantiwaluyo_Surakarta atau nanti juga bisa kunjungi channel YouTube kami RS Panti Waluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Oke, nah sebelum kami masuk ke tema, tidak lupa kami mengingatkan sobat sehat semua bahwa Rumah Sakit Panti Waluyo aman. Jadi jangan ragu-ragu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Anda di rumah sakit kami. Semua tenaga kesehatan kami sudah divaksin COVID-19 sampai dosis ketiga. Sudah aman sekali ya. Dan semua petugas kami melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Dan jangan lupa COVID masih ada ya. Jangan kendor prokesnya. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan saya mengingatkan kembali buat sobat sehat yang mungkin belum pernah mendengar pengumuman ini. Nah, mulai tanggal 1 Desember, Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta sudah melayani kembali pasien BPJS Kesehatan. Serta rumah sakit kami sudah menjadi pusat layanan kecelakaan kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Yuk, jangan ragu-ragu untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit kami. Baik, dokter, kita mau ngobrolin tentang katarak ini, dok ya. Nah, bicara tentang katarak dokter, tadi saya sempat browsing-browsing nih dok di websitenya kemenkes.go.id. Di sana ada dikabarkan bahwa katarak ini menjadi salah satu penyebab terbanyak kebutaan di Indonesia, yaitu mencapai sekitar 81%. Nah, jika menurut data yang ada ini dokter, sekitar 1,6 juta penderita kebutaan di Indonesia, maka yang disebabkan oleh katarak ini mencapai 1,3 juta sendiri dokter. Ini angka yang cukup besar ya dokter. Ya. Nah, karena kebutaan yang cukup banyak disebabkan oleh katarak. Nah, ini sebenarnya katarak itu penyakit yang seperti apa? Kemudian dia ini disebabkan oleh apa? Kok ternyata bisa menimbulkan dampak sampai sedemikian mengerikannya juga ya dok? Betul, Bu Frisni ya. Jadi katarak itu dia itu lensa mata. Jadi mata itu kan punya lensa ada di lensanya. dalam, lensanya di dalam. Nah, lensanya itu dia keruh gitu. Jadi lensa itu normalnya itu kan bening, bening sehingga cahaya itu bisa masuk tanpa ada halangan. Gitu. Nah, ketika lensanya itu keruh, nah itu yang kita sebut dengan katarak. Karena keruh kayak kaca itu kalau keruh kan otomatis sinar-sinar jadi
bias ya, jadi tertolak, kayak nggak kaca bisa ini masuk. berkerak gitu itu ya dok. Ya, jadi keruh, jadi maksudnya keruh, beset-beset gitu. Oke. nggak jernih, Nggak jernih gitu. lagi. Nah, itu yang namanya katarak. Katarak. Jadi katarak itu nyerangnya di lensa mata. Oke, sebenarnya lensa Gitu. mata itu sendiri kalau dilihat secara kasat mata itu di sebelah mana dok? Kalau dilihat secara kasat mata itu memang kalau jernih, kalau saya lihat Bu Frisni gini ya nggak kelihatan apa-apa, jernih-jernih aja, Oh, gitu. oke. Cuman kalau katarak itu yang udah matang banget bisa kelihatan kayak ada putih-putih di tengah. Oh, di area bulatan Bulatan-hitamnya itu tuh ada putih-putih, oke. tapi itu yang udah tebel kayak gitu kataraknya. Oke, berarti kalau ada selaputnya putih itu berarti kemungkinan ada katarak di sana ya? Ya bisa ke Oke. arah situ. Nah, lalu penyebabnya sendiri dokter ini, katarak ini kok bisa lensa mata ini jadi buret? Ini kayak kaca akuarium itu kan karena dia kena ini terus Kena ya air dok, terus air gitu ya. terus. Nah, kalau mata ini kenapa bisa jadi buret juga dok? Iya, jadi yang pertama salah satu penyebab dari katarak itu proses degeneratif. Jadi proses penuaan. Gitu. Makanya yang kena katarak biasanya memang usia-usia lanjut ya? Paling banyak memang di atas usia 40, 50 kayak gitu distribusinya kalau misalnya oke. orang terkena katarak, karena itu salah satu proses penuaan degeneratif kayak gitu. Cuman tidak hanya itu, ada penyakit-penyakit lain yang dia bisa mempercepat terjadinya katarak. Oke. Seperti paling sering adalah gula. Oh, Diabetes, diabetes. sakit Oke. gula seperti itu dia bisa Memicu terjadinya katarak katarak ini lebih tadi. dini Oh, kayak gitu. oke. Terus habis itu kayak konsumsi obat-obat seperti steroid yang buat radang kayak gitu tanpa pengawasan takutnya gitu kan, itu juga bisa mempercepat untuk terjadinya katarak. Oke. Gitu. Selain proses penuaan, ada penyakit, terus juga bisa karena trauma. Jadi misalnya nggak sengaja tuh kebentur, gitu ya, nggak sengaja. Area matanya. Area mata nggak sengaja terbentur gitu, terus bisa terjadi katarak juga, gitu. Jadi itu sebagian besar yang bisa Menyebabkan terjadinya timbulnya katarak ini tadi. Artinya bahwa sebenarnya si katarak ini lebih kepada proses penuaan, tetapi proses dia penuaan. mungkin juga timbul di usia yang masih Dini, dibilang bisa. cukup muda gitu ya Bisa, dok, dengan tadi ya beberapa penyebab tadi ya. Oke, baik. Iya, ada satu lagi, paparan sinar matahari. Oh. Ya, itu juga bisa mempercepat terjadinya katarak. Kayak gitu. Jadi misalnya suka terpapar kerja di luar, Kerja di luar lapangan, ruangan ya. berpuluh-puluh tahun gitu, Oke. itu bisa mempercepat juga terjadi katarak lebih dini atau lebih cepat. Oke. Nah, kalau ini adalah salah satu proses penuaan, artinya bahwa hampir semua orang punya kans untuk Terjadi katarak. mengalami katarak ini ya, Dok. Betul. Dan makanya kan disebutkan di data bahwa penderitanya banyak gitu. Dan oke. kadang kan tidak disadari karena terjadinya kan perlahan-lahan, masih bisa lihat. Tiba-tiba sudah ketika ke dokter, tiba-tiba udah matang banget kataraknya. Kayak Oke, gitu. baik. Nah, kalau prosesnya itu terkait dengan penuaan tadi, lalu apakah itu bisa dicegah sebenarnya, Dok? Kalau dicegah kayak gitu sebenarnya bisa, kalau umur kan nggak bisa dicegah ya. Umur nggak bisa dicegah, betul. Kataraknya aja, Dok. Sebenarnya karena dia prosesnya dengan penuaan ya gaya hidup sehat, secara umum aja lah. Secara umum ketika melihara semua itu ya tidak sering terpapar sinar matahari langsung ke mata, bukan berarti nggak boleh kayak jemur-jemur gitu, nggak boleh, bukan berarti seperti itu, tapi maksudnya sinar matahari nggak langsung ke mata, terus gaya hidup sehat gitu ya, itu bisa memperlambat terjadinya katarak. Dia bisa itu. diperlambat gejalanya, Ya, prosesnya. kalau dicegah kita tidak bisa tahu karena itu kan proses penuaan itu tadi ya. Itu betul. sama saja dengan kulit menjadi keriput. Itu nggak bisa dicegah tapi bisa disamarkan. Bisa Gitu lah. Oke, baik. Ya, cukup menarik sekali nih berbicara tentang katarak ternyata ya. Nah, ada pertanyaan dokter dari kedainya Mbok De. Apakah mungkin kalau usia muda bisa kena katarak, dokter? Sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Jadi sebagian besar kan memang karena proses penuaan tuh Penuaan, degeneratif. betul. Kita biasanya
bilangnya sih di atas usia 50 gitu ya. Cuman kalau misalnya bisa terjadi di atas usia 50, di bawah usia 50, seperti 30, 40 ya sangat bisa. Banyak faktor juga yang Tapi bisa kalau menyebabkan remaja nggak mungkin ya dok? Remaja pun bisa. Bisa? Dari lahir aja bisa kena katarak. Oh gitu ya? Karena kan ada kelainan-kelainan kongenital yang bisa memang menyebabkan terjadinya katarak sejak dini gitu. Cuman itu kan tidak banyak gitu, banyak tapi kasusnya. yang paling sering, paling banyak kayak gitu kan memang karena proses penuaan tadi itu, dan ya. angka lansia di Indonesia itu Ya, cukup besar ya iya. dok, ternyata. Panjang Saya baca umur tuh berarti ya. hampir 10% dari populasi itu Iya, sudah iya. masuk ke dalam lansia. Lansia, Makanya ya ini ya dok, efeknya kepada penderita katarak yang cukup banyak ya. betul. Oke, baik. Nah dokter, ini penyakit katarak ini kan bisa menyebabkan kebutaan tadi ya dok ya. Iya. Nah sebenarnya karena ini penyakit itu adalah berhubungan dengan penuaan dan bisa mengalami kebutaan. Sebenarnya apakah ini katarak ini bisa mempengaruhi lensa, merusak lensa atau bagaimana dok? Jadi karena katarak ini itu kan dia nutupin tuh lensanya kan jadi keruh. Nah karena keruh, otomatis kan cahaya terus ya sinar gitu kan nggak bisa ditangkap oleh mata sampai ke saraf karena terhalang dari katarak ini. Itu tadi. Nah makanya itu yang menyebabkan kebutaan gitu, dan katarak itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ada kalau kasarannya ada katarak yang belum mateng, katarak setengah mateng, katarak mateng kayak gitu. Kayak buah-buahan ya dok? Itu mempengaruhi tajam penglihatannya. Tapi ada di satu tingkat dia memang harus dioperasi atau diambil karena ya nggak bisa lihat ya, jadi buta gitu. Jadi memang harus diobati kalau sampai nggak bisa beraktivitas, nggak bisa lihat gitu kan, jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya kalau misalnya nggak bisa lihat apa-apa gitu, dan mengganggu penglihatan kayak gitu. Artinya bahwa selaput ini sebenarnya tidak merusak lensa ya? Tidak, dia di dalam lensa. Tidak merusak lensa, tetapi hanya menutupi sehingga jadi lensanya itu keruh di dalamnya. Di dalamnya. Jadi lensanya ini yang keruh. Jadi gitu. itu yang harus dibersihkan dengan cara di treatment oleh Bu Dokter. Nah, nanti treatmentnya seperti apa? Nanti kita bicarakan lagi. Nah, ada pertanyaan dulu dokter dari Sobat Sehat di Rumah, Mbak Arinda Wedinia. Katarak apakah boleh dibiarkan saja tanpa operasi ataupun tanpa pengobatan, dokter? Oke. Jadi tadi seperti saya bilang katarak itu kan ada tingkatannya. Tapi kalau misalnya sudah di tahap yang memang dia sudah perlu untuk tindakan, itu memang harus diambil. Harus, ya. Karena kalau misalnya dibiarin terus nanti kataraknya tuh nanti bisa meremen. Dalam tanda kutip meremen gitu. Jadi meremennya ini seperti apa, jadi dokter? bisa nanti tekanan bola matanya tinggi. Nah, kalau udah kayak gitu tuh jadi susah nanti ngambilnya gitu. Gitu jadi lebih recovery-nya jadi lebih lama lah kayak gitu. Jadi kalau saya sarankan sih tidak dibiarkan saja, tidak dibiarkan gitu. Ketika memang sudah terlihat mulai keruh matanya, mungkin bisa langsung dikonsultasikan saja ya dok? Ini sudah layak untuk diambil belum? Sudah mengganggu aktivitas belum? Sudah mengganggu penglihatan belum? Itu kan kita bisa menilai gitu. Nah, kalau memang sudah memenuhi kriteria itu ya harus diambil untuk kebaikan juga. Betul. Nah dokter, ada pertanyaan lagi dari Mbak Bernadetta Nosa. Untuk mata yang minusnya banyak, apakah juga ada resiko terkena katarak, dokter? Ya, betul sekali. Jadi untuk mata-mata yang minus banyak itu biasanya kita patokannya ambil di -6 ke atas gitu ya. Gitu. Kacamatanya udah tebal sekali itu dok. Itu dia memang lebih tinggi faktor resiko terkena katarak. Memang. Dan usia dini tadi ya? Usia dini bisa. Cuman ya bisa diobati sih, bisa di-treat gitu lah, bisa di ini. Masih bisa diobati, masih bisa ditanggulangi supaya tidak semakin parah gitu ya dok. Betul. Nah,
Dokter, gejalanya yang mungkin bisa dideteksi oleh sobat sehat di rumah. Oh, ini aku sudah kena katarak. Oh, aku ternyata cuman kelelahan aja atau bagaimana. Itu ada nggak gejala-gejala yang bisa kita lihat secara awam? Ya. Jadi kalau untuk katarak itu dia khas ya. Jadi dia itu seperti tertutup kabut. Gitu. Jadi kayak bola hitamnya ya, Dok. Jadi mungkin kalau misalnya masih belum matang banget kan nggak kelihatan tuh dari luar, harus pakai alat kan kita lihatnya. Cuman kalau dari yang mengalami katarak itu dia bisa dia ngelihat kabut gitu, jadi putih-putih gitu. Dan kalau mau periksa mata memang kita sarankan satu-satu. Jadi kalau mau periksa mata yang kanan ya mata kiri harus ditutup. Kalau periksa mata kiri mata kanan ditutup. Jadi satu-satu, karena kalau dua gini kan kadang yang normal atau nggak normal satunya masih normal, jadi nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kalau katarak tuh yang paling sering dikeluhkan memang tertutup kabut. Jadi warnanya kayak agak semu putih-putihnya gitu. ya. Nah, terus lagi kalau misalnya ada sorotan cahaya, sorotan matahari gitu, terasa lebih silau. Gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi kok kayak silau banget. Jadi ibaratnya kayak kaca, dia itu kalau misalnya nggak clear gitu kan dibiaskan berpendar gitu kan. Nah, kaca lensa tuh juga gitu. Jadi sensasinya kayak kok silau banget ya kayak gitu, terus nggak nyaman, buram-buram gitu, bisa jadi itu salah satu gejala katarak juga. Buat orang normal itu belum menyilaukan, kalau untuk orang dengan gejala penderita katarak ini sudah cukup menyilaukan mata gitu ya. Nah, tapi kalau nanti kataraknya udah matang banget, udah sangat yang kita bisa lihat tuh warna putih, dia malah jadi nggak bisa lihat apa-apa. Ya kan otomatis udah ketutup tuh. Jadinya mungkin kayak saya lihat tuh tulisan saya nggak bisa lihat, saya bisanya lihat dari jarak dekat aja kayak gitu. Jadi udah nggak, aktivitas juga udah mulai susah, meraba-raba gitu juga bisa. Tadi ada katarak yang setengah mateng, yang ini kayak telur ceplok aja nih. Ini apanya itu, Dok? Tingkatannya. Tingkatannya ya. Tingkatannya kan kalau keruh kan nggak langsung tiba-tiba keruh gitu. Makanya katarak itu kenapa kadang tidak disadari, karena prosesnya perlahan-lahan. Berapa lama ini, Dok? Tergantung orangnya juga. Bisa tahunan, bisa bulanan. Tergantung pola hidup juga ya, pola makan mungkin gitu ya. Gitu. Nah, Dokter, jika ada orang yang sudah terkena katarak, karena biasanya ini ada di lansia ya, Dok. Nah, padahal kita tahu kalau lansia itu kan kadang-kadang ya punya tensi tinggi, punya penyakit apalah, dengan ya penyertanya cukup banyak. Apakah ini akan menjadikan katarak itu semakin parah dan menjadi komplikasi yang cukup berat untuk bola mata dan penglihatannya, Dokter? Ya, jadi kalau untuk penyakit yang banyak dialami lansia yang bisa memperberat atau meningkatkan resiko katarak tuh paling banyak gula memang. Gula ya. Jadi dia meningkatkan resiko katarak beberapa kali lipat daripada orang yang tidak terkena gula. Dan kasus katarak karena gula itu cukup lumayan banyak juga. Salah satu komplikasi dari gula kan memang ke mata ya, salah satunya katarak itu. Jadi memang ya harus, misalnya nih Bapak Ibu punya riwayat gula gitu, kalau misalnya mulai ada gangguan ketidaknyamanan penglihatan kan lebih baik langsung segera kita cek. Konsultasikan saja ya, betul. Dok, supaya tidak terlanjur, nanti malah susah penanganannya ya. Iya. Oke, baik. Nah, Dokter, sekarang kita mau bicara, kalau sudah kena katarak, terus penanganannya gimana, Dok? Terapi yang mau diberikan oleh dokter mata untuk penderita katarak ini seperti apa, Dokter? Iya. Jadi katarak itu kan tadi datanya menyebabkan kebutaan ya. Betul. Cuman dia itu sangat bisa ditangani gitu. Jadi untuk katarak ini kalau memang sudah sangat mengganggu penglihatan dan layak untuk operasi, memang harus diambil, harus dibersihkan ya? Gitu ya. Kayak kalau kata-kata operasi biasanya pada takut gitu ya. Iya, itu betul. Baru dengar operasi gitu. Meskipun minim sayatan, aduh tetap aja dioperasi gitu. Ya, jadi diambil gitu, dibersihkan gitu. Jadi karena apa ya tadi, kalau misalnya dibiarin terus terlalu matang, nanti takutnya meremen ke hal-hal yang lain kayak gitu. Jadi pengobatannya ya
diambil. Harus Kalau katarak dibersihkan itu, ya dok, jadi selaput apa itu tadi, Lensa. kerak-keraknya itu lensanya, tadi. Oh lensanya malah Lensanya yang kita diambil. ambil. Oh oke. Lensanya diambil lalu digantikan. Lensa buatan. Oh seperti Iya, itu ya. Betul. Jadi tetap bisa nyaman lagi melihat seperti dulu sebelum kena katarak kan harapannya. Saya pikir gitu. kalau itu dibersihkan gitu dok, bukan ya? Bukan. Justru malah diambil lensanya yang Diambil. sudah kotor ini tadi ya ibaratnya, kemudian digantikan dengan lensa buatan. Iya, yang yang tentunya baru. tetap akan terasa nyaman seperti tidak ada apa-apa ya dok. Iya, kan nanti di Oke. dalam itu ininya, operasinya kan di dalam, lensa kan di dalam. Gitu. Nah ini buat sobat sehat ini kadang-kadang khawatir nih dok, kalau operasi di mata itu terus nanti berapa lama mungkin, apakah sakit atau saya harus dibius atau bagaimana gitu dok? Kalau operasi katarak itu kan memang nanti sebelum operasi kan harus cek-cek darah dulu, biasa ya prosedur biasa gitu. Tapi nanti kalau sudah dipastikan semua baik, nanti operasi itu tidak perlu menginap gitu. Oke, Jadi bisa 1 hari selesai satu hari ya? selesai, jadi datang pagi, kita kerjakan siang atau sore, langsung pulang kayak gitu. Jadi tidak perlu menginap. Tidak perlu rawat inap. Ya, Oke. terus nanti kalau untuk operasinya nanti biusnya itu paling ditetes aja. Hanya gitu. di mata saja. Iya, matanya ditetes aja, itu nanti ada tetes bius gitu. Jadi nggak usah takut suntik. Disuntik diapain Tanpa gitu suntik ya. kan ini malah. Iya, saya mikirnya ini terus yang disuntik sebelah mana gitu. Enggak, nanti di Enggak aja ya, ditetes ternyata aja. hanya ditetes saja matanya. Untuk dibius ditetes. Oke. Terus nanti baru kita lakukan prosedur untuk tindakannya gitu. Oke. Itu ketika sudah ditetes artinya sudah dibius itu apakah kita yang pasiennya ini bisa melihat apa yang dikerjakan oleh Bu Dokter nggak dok ini dok? Enggak, nanti paling lihatnya cahaya doang. Oh gitu ya. Oke baik. Saya Takutnya penasaran nggak tahu. itu. Nah kalau ini dibuka matanya kan kelihatan nih dok. ya? Enggak ya? Enggak. Nanti Oke. jadi operasinya tuh nanti kita pakai prosedurnya, berarti bisa saya bilang ya prosedurnya Oke, ini prosedurnya kan phaco namanya. Phaco ya. Emulsifikasi gitu. Jadi nanti kita akan buat kayak apa ya? Port tuh kayak jalan gitulah, buat jalan tapi kecil aja. Terus nanti kita lakukan tindakan di dalam mata, kita sedot-sedot gitu ya, enak gitu kan, oke, disedot-sedot. Lensanya yang udah keruh itu kita sedot-sedot, kita supaya dia bisa bersihkan. dikeluarkan gitu ya. Udah bersih, terus nanti kita tanam lensa di dalam. Oh, Sudah, oke. nggak ada jahit-jahit juga. Tidak perlu jahitan, tidak perlu apa-apa ya dok? Ya, selama semua prosedur berjalan baik, tidak ada jahitan, tidak perlu suntik-suntik juga, paling ditetes-tetes Oke. aja nanti. Kira-kira berapa menitkah itu prosesnya dok? Kalau proses sih bisa 5 dari masuk sampai selesai mungkin 15 sampai 30-an menit gitu ya. 15 sampai 30 menit, tidak terlalu lama ya dok ya? Tidak sih. Oke, dan setelah itu sorenya sudah bisa Pulang. Jadi nanti habis operasi paling nunggu-nunggu Observasi sebentar gitu ya, terus Dok? pulang aja. Oh oke, jika tidak ada komplikasi, tidak ada Aneh-aneh apa-apa, gitu, pulang. ya sudah pulang aja. Dan nanti tinggal kontrol sesuai dengan Jadwal. dari Bu Dokter. Oke, tidak terlalu menakutkan kan ya ternyata ya. Jadi jangan khawatir kalau sudah kira-kira, aduh kayaknya saya punya gejala yang tadi diceritakan oleh Bu Dokter, konsultasi aja nggak usah takut, jangan ditunda, malah nanti semakin parah dan semakin susah untuk diterapi oleh Bu Dokter. Nah, ada pertanyaan dokter dari Hope SCH_SOC. Terapi katarak apakah ada selain dengan operasi dok? Nah ini untuk pasien yang ketakutan dengan operasi mungkin dok. Kalau nggak usah dioperasi aja bisa nggak sih dok? Sebenarnya itu disembuhin dok? Nggak bisa ya. Nggak bisa ya? Kalau lensanya udah keruh, itu tuh memang harus kita ambil. Satu-satunya jalan tetap harus diambil. Harus diganti lah gitu. Karena itu mau nggak mau tetap menutupi pandangan Betul. tadi ya. Mungkin nanti dikasih tetes-tetes yang dia kayak vitamin, harapannya bisa Bisa membuat agak jernih gitu? Nggak mungkin jernih, ya? tapi memperlambat progresivitas. prosesnya. Tapi tetap nanti akhirnya pun akan keruh juga. Tetap harus diambil juga pada akhirnya ya. Jadi kayak tetes, obat minum, obat apa itu dia nggak membersihkan gitu tuh enggak. Oh, oke. Cuman dia hanya memperlambat prosesnya. Harapannya itu. Harapannya. Oh,
tapi jalan satu-satunya tetap harus dengan diambil lensanya ya dok, dibersihkan ya. Nah ada lagi pertanyaan dari Delicious Soy Milk dok. Operasi Veko ya, operasi Veko tadi bertahan berapa lama ya dokter? Apakah setelah dioperasi itu diganti lensanya terus timbul kataraknya lagi? Enggak, kalau operasi Veko itu bertahan lama tahunan. Jadi ada orang dengan habis operasi gitu dipasang lensa 10 tahun, 5 tahun gitu. Dan aman-aman saja. Aman-aman ya, aja, dan itu tuh nggak terus jadi katarak lagi karena kan lensanya udah diambil. Lensanya udah dibersihin tadi. Jadi yang sudah di dalam mata itu sudah lensa buatan gitu. Dan itu memang aman gitu karena udah di dalam gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada keluhan-keluhan lagi, kita bisa lihat lagi kira-kira apa gitu kan, nanti ada treatmentnya sendiri-sendiri kayak gitu. Tetapi tidak mungkin dengan lensa itu tadi kemudian jadi buret lagi, ada kataraknya lagi gitu. Kalau katarak lagi nggak mungkin. Tidak kan mungkin kataraknya ya, udah diambil. Sudah diambil ya. Oke. Itu kayak amandel ya dok berarti. Iya, amandelnya tumbuh lagi. Oke. Oh gitu ya. Kalau sudah diambil ya sudah selesailah katarak itu. Kalaupun nanti misalnya terjadi sesuatu dan lain hal, itu mungkin bukan karena katarak, pasti ada yang lainnya gitu ya dok. Itu yang harus kita explore lagi, kita lihat lagi, tapi itu kan tidak sering. Oke, kasusnya seperti itu sedikit ya dok. Biasanya kalau sudah dioperasi, sudah diganti lensanya dengan yang lensa buatan, sudah aman biasanya ya. Oke, baik. Nah dokter, kalau misalnya tadi kan habis dioperasi langsung bisa pulang nih. Lalu itu proses penyembuhannya sendiri dokter, kira-kira butuh waktu berapa lama? Oke, jadi kalau untuk proses penyembuhan, normalnya itu tuh biasanya 1 mingguan. 1 minggu jadi sudah 1 minggu nyamannya. Bukan berarti nggak boleh ngapa-ngapain ya, cuman memang ada rambu-rambunya gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pasca operasi kayak gitu. Nah, misalnya seperti apa ya? Misalnya nih, kalau kan kita pasang lensa di dalam, jadi nggak boleh nunduk-nunduk dulu, nggak boleh angkat berat dulu, kasarnya seperti itu, nggak boleh kena air dulu, kayak gitu. Untuk matanya ya. Jadi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan pasca operasi kayak gitu. Nanti kalau semua operasi lancar, semua ditaati, obat diminum, obat ditetes, biasanya 1 minggu sampai 1 minggu itu aja udah enak gitu. Ya? Nanti untuk full recovery-nya biasanya sebulanan. Cuman itu sambil jalan itu aktivitas dan lain-lain boleh, sudah cuman ada normal ya, beberapa yang dibatasi. Oke, baik. Bukan berarti harus duduk terus gitu, enggak ya, masih tetap bisa beraktivitas secara normal, hanya ada beberapa rambu-rambu tadi itu ya dok. Oke, itu berarti matanya ditutup dulu atau bagaimana dok? Kalau habis operasi memang ditutup pakai kasa. Besoknya kan kontrol dibuka. Terus habis itu paling nanti pakai kayak kaca gitu aja sih, untuk melindungi aja. Jadi tetap bisa lihat. Atau kalau nggak pakai kacamata gitu. Jadi supaya dia nggak kena debu dulu gitu ya, karena kan belum bisa kena air ya, belum bisa kita cuci muka, belum bisa ya. Oke. Nah dokter, ada pertanyaan lagi dari sobat saya di rumah, dari Hola Beds Hostel. Kalau katarak di kedua mata, apakah bisa dilakukan tindakan pada hari yang sama dokter? Jadi dua-duanya ada kataraknya gitu dok. Kalau katarak di kedua mata, kita nggak langsung dua-duanya sih. Salah satu dulu, biasanya jaraknya 1 bulanan itu. Jadi yang satu kita sampai pastikan normal baik, dulu, baru kita kerjakan satunya. Jadi bertahap, harus bertahap, tidak bisa dua-duanya. Oke, baik. Itu kalau misalnya katarak ini tadi dokter, bisa terkena satu saja atau pasti dengan tanda penuaan ini tadi dua-duanya langsung kena dok? Rata-rata gimana dok? Kalau misalnya katarak itu biasanya dua-duanya kena. Langsung bareng gitu ya dok? Tapi nggak barengan. Jadi biasanya mungkin satu lebih duluan matangnya daripada satunya. Kayak gitu. Jadi ya tergantung nanti kanan apa kiri duluan gitu. Tetapi mestinya ya tetap dua-duanya kena katarak. Tapi ternyata bisa tidak sama waktunya, tidak barengan ya. Oke, baik. Oke dokter, nah dokter tadi kalau misalnya kita sudah bicarakan ini sebenarnya bisalah diperpanjang waktunya supaya tidak cepat kena katarak
beriringan dengan umur yang semakin berjalan tadi. Nah, mungkin ada tips atau apa ya dari dokter untuk gimana caranya supaya ini tuh berjalannya cukup lambat gitu dokter, atau mungkin harus mengkonsumsi apakah kita atau pola hidup yang seperti apa yang sebaiknya kita lakukan dokter? Oke, jadi untuk memperlambat gitu ya progres katarak, kita menghindari faktor resiko yang bisa kita hindari. Kalau usia kan nggak mungkin kita hindari gitu ya. Yang kedua tadi seperti saya bilang kan sinar matahari. Jadi jangan mungkin langsung kena terpapar terpapar kayak gitu. Yang bisa kita modifikasi lagi ya gaya hidup, makan makanan sehat, sayur, buah ya gitu-gitulah ya, itu juga bisa membantu. Terus kalau misalnya punya faktor resiko seperti gula kayak gitu-gitu ya, gulanya harus terkontrol baik, jangan gulanya tinggi terus gitu. Jadi harus stabil baik dengan konsul rutin ke dokter penyakit dalam, rutin minum obat gula. Kalau punya riwayat tensi gitu juga tensinya terkontrol baik, seperti itu. Terus salah satunya juga maksudnya kita jaga mata kita jangan kebentur kayak gitu kan, karena salah satu yang bisa menyebabkan katarak kan juga trauma tadi seperti itu. Ya, faktor-faktor itu yang bisa kita lakukan gitu ya untuk supaya mencegah terjadinya percepatan katarak tadi. Oke dokter. Nah kalau misalnya dokter seseorang pasien dengan penyakit penyerta gula atau tensi atau mungkin punya penyakit jantung, apakah itu juga aman untuk dilakukan operasi VECO tadi itu dok? Aman sekali kan, malah aman karena kita nggak pakai bius total gitu kan. Jadi kita nggak pakai bius yang total maupun pakai alat-alat anestesi kan enggak. Hanya kita cukup tetes mata tadi aja. Itu ya. Jadi untuk segala penyakit penyerta bisa. Ini jenis operasi VECO ini aman ya dokter. Ya, yang penting itu gulanya terkontrol baik, terus tensi terkontrol baik. Kalau punya jantung ya jantungnya maksudnya pengobatannya baik, stabil kayak seperti itu sih. Oke. Nah dokter, adakah lagi sobat sehat yang ingin bertanya kepada dokter? Belum ada? Nah dok, mungkin dokter bisa memberikan tips atau pesan. Sebentar, ini ada pertanyaan dari Mbak Arinda Wedinia dokter. Operasi pakai VECO tadi itu apakah nyeri dok? Nah ini nyerinya ini sampai berapa lama yang dirasakan oleh pasien ini dok? Pos operasinya ya berarti. Kalau sejauh ini kalau nyeri itu nyeri yang sampai kesakitan sih enggak ya. Mungkin biasanya agak nggak nyamannya ya biasa mungkin. Kayak ganjel aja sih. Tapi nggak perih atau pedes di mata Kali gitu? Perih nanti kerasa kalau misalnya ditetes gitu kan, tapi pas netes aja. Gitu. Jadi karena ini minimal sayatan, terus kita nggak intervensi banyak dengan nyuntik dan nyobek-nyobek gitu. Jadinya memang nyerinya sangat minimal, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak nyaman kayak ganjel-ganjel itu biasa, habis dilakukan tindakan dengan mata kita ya. Tapi kan nanti ada obat tetes, ada obat minum yang akan membantu meredakan itu. Tapi overall ini teknik VECO ini tadi adalah teknik yang paling nyaman sejauh untuk dilakukan kepada para penderita katarak tadi ya dokter. Jadi jangan khawatir ya sobat sehat, kalau memang ada keluhan tentang katarak silakan datang ke Rumah Sakit Panti Waluyo, konsultasi dulu supaya bisa dicek apakah memang ini katarak atau bukan, lalu seberapa parahkah yang sudah dialami. Langsung saja datang ke klinik mata kami setiap hari Senin sampai Jumat, nanti ketemu dengan Dokter Nike jam 8 sampai jam 14, dan khusus hari Rabu ini jam 8 sampai jam 13, disambung jam 15 sampai jam 17. Nah ini dokter bisa konsultasi lewat telemedicine nggak ya dok? Bisa, telemedicine bisa ya dok? Oke. Untuk sobat sehat yang mungkin karena kesibukannya tidak bisa langsung konsultasi ke Rumah Sakit Panti Waluyo, boleh konsultasi dulu lewat telepon. Silahkan reservasi di telepon 0271712077 di extension 0 atau 1000, atau juga bisa WA, Telegram atau SMS kami di nomor 081567170076. Oke. Nah, dokter, sudah cukup banyak yang kita bicarakan tadi tentang katarak ini. Semoga apa yang kita obrolkan membantu sobat sehat di rumah dan membuat
tidak deg-degan gitu ya dok, tidak membuat takut gitu ya. iya karena mungkin aduh aku takut kalau dioperasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bicarakan sobat sehat lebih nyaman dan lebih oke lah aku konsultasi sekarang, oke lah aku operasi sekarang, silahkan jangan ragu-ragu ya. Oke baik dokter, tips terakhir dokter untuk sobat sehat di rumah yang punya keluhan mata katarak atau mungkin keluarganya, silakan dokter. Oh ya, jadi periksakan secara rutin kesehatan mata Anda dengan menutup satu-satu. Jadi setiap pagi kalau bisa sih bangun tidur lihat satu mata gitu supaya kita lihat aja kira-kira mata kita sehat atau enggak. Gitu. Dan begitu nanti ada keluhan seperti tadi kalau katarak ada seperti tertutup kabut, tidak nyaman, saya terlalu silau melihat cahaya ya langsung diperiksakan saja, konsultasi dengan dulu. dokter Nika ya. Dokternya cantik dan ramah, baik hati ya. Ya karena mata tuh ada motonya. Mata Anda investasi Anda. Oke. Karena kalau matanya nggak bisa lihat nggak bisa kerja dokter. Betul. Ini investasi yang paling berharga ini dok. Oke, harus dijaga kesehatannya sobat sehat ya. Nah, jangan lupa untuk sobat sehat yang tadi terlambat melihat program kami, bisa dikunjungi IGTV kami untuk melihat siaran ulangnya di @rs_pantiwaluyo_Surakarta atau juga bisa lihat di channel YouTube kami di RS Pantiwaluyo. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyiin lonceng notifikasinya ya, biar kalau ada program-program baru langsung dapat notifikasi. Oke, dokter terima kasih sekali. Sama-sama. Sudah berbagi ilmu, sudah berbagi pengetahuan bersama sobat sehat semua. Sukses selalu. Amin, sehat selalu. Sehat selalu ya. Baik sobat sehat, demikian tadi prognosa pagi ini. Akhir kata kami berdua pamit undur diri dari program prognosa hari ini. Jangan lupa nantikan program-program prognosa kami selanjutnya tentunya dengan tema-tema yang selalu menarik untuk disimak. Selalu sehat ya. Salam sehat, salam sejahtera dari kami. Sampai jumpa.